Halo, perkenalkan saya Krisan Sobat Presi. Saat ini saya sedang merancang sebuah aplikasi pemilihan pasangan yang berbasis web. Nah, dalam rancangan aplikasi itu dibutuhkan beberapa responden untuk mengisi kuesioner. Nah, kuesioner itu digunakan untuk menilai aplikasi yang telah saya buat. Untuk saat ini, aplikasi yang saya buat belum online. Oleh sebab itu, saya membuat video demo ini sebagai acuan Anda, sebagai acuan responden dalam mengisi kuesioner yang saya berikan. Kita langsung aja mulai video demonya. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi. Aplikasi ini bernama Jodohku. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi pemilihan pasangan berbasis web, atau mungkin lebih familiar bagi orang-orang itu sebagai dating app atau dating website, seperti itu. Nah, logonya sendiri ada dua hati berwarna, yang satu berwarna biru sebagai lambang pria, kemudian satunya pink untuk melambangkan wanita. Jadi ini aplikasi khusus untuk pasangan heteroseksual. Nah, di dalam tampilan awal terdapat slider gambar, ya. Kemudian ada dua menu, yang satu menu daftar untuk member yang baru, kemudian menu masuk untuk member yang sudah pernah daftar sebelumnya. Jadi pertama kita ke menu daftar terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan menu daftar. Di atasnya terdapat tulisan daftar dan temukan jodohmu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba mendaftarkan sebagai member baru. Kita coba aja membuat profilnya. Oke. Jadi kita masukkan username terlebih dahulu yang kita inginkan. Pada saat ini saya ingin username-nya namanya Raisa, misalkan ya contohnya. Kemudian emailnya kita masukkan raisa@hotmail misalnya, hotmail.com. Dan password ya kita masukin aja. Kemudian ulangin password. Ini harus sama dengan password yang di atasnya. Kemudian kita klik daftar. Nah, setelah kita ketik daftar, akan mengarahkan ke halaman lengkapi profile. Oke, pertama kita masukkan nama lengkap. Kita coba masukin aja ya. Kemudian jenis kelamin, pria wanita. Tanggal lahirnya. Oke. Oke, ini misalkan aja ya. Kemudian status perkawinan ada 3 pilihan, yaitu lajang, cerai hidup, dan cerai mati. Jadi cerai hidup adalah cerai yang pasangannya masih hidup. Kemudian cerai mati ini cerai yang tinggalkan pasangannya. Jadi kita coba pilih lajang. Kemudian agama ada pilihannya Kristen, Katolik, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu. Dan pilih Islam. Kemudian pendidikannya juga ada SD, SMP, SMA, sarjana, master, doktor, profesor. Kita pilih sarjana. Pekerjaan kita isi aja. Kemudian kita masukkan juga pendapatan. Ini ada pilihan pendapatan. Ya, ini ada pilihannya. Kita pilih satu aja. Kemudian hobi kita masukkan. Nah, saya kemudian kita submit. Nah, selanjutnya yaitu upload foto profile. Kita coba masukkan foto profilnya. Oke, seperti ini. Kalau misalnya kita mau tambah lagi, ya, bisa simpan. Oke, kalau misalnya mau hapus, bisa dihapus. Atau ya, pokoknya selanjutnya kita langsung. Ini selanjutnya ada upload foto KTP. Jadi foto KTP ini digunakan untuk mengkonfirmasi data profil yang sudah dimasukkan apakah asli atau tidak gitu. Jadi ini wajib kita masukkan KTP, foto KTP-nya. Oke. Simpan. Oke, selanjutnya ini adalah tes kepribadian. Jadi ya, untuk mengetahui kepribadian kita
itu dibutuhkan tes kepribadiannya. Jadi ada beberapa pertanyaan, kita isi aja ya, coba isinya. Misalnya ada salah satu pilihan, saya memiliki semangat yang tinggi, ya pokoknya pilih pilihan yang merupakan karakter Anda. Kita coba masukin aja ya. Kalau misalnya sebenarnya ini harus diisi dengan sebenar-benarnya ya. Tapi ini karena untuk contoh aja, percepat. Oke, selanjutnya akan ada pertanyaan tentang kriteria pasangan yang diinginkan. Nah, ini digunakan untuk nanti perhitungan dengan pasangannya yang kita inginkan. Jadi, coba ya. Pertama itu urutkan seberapa penting kriteria di bawah ini. Jadi ada usia, agama, status, pendidikan, pendapatan, kepribadian. Nah, kita diminta untuk mengurutkan dari kriteria ini mana yang lebih penting dengan mengisi nomor ini 1 sampai 6. 1 itu sangat penting dan 6 itu tidak begitu penting. Jadi misalkan untuk Raisa ini menurut dia agama yang paling penting, jadi dia pilih di 1. Kemudian yang kedua itu pendapatan misalkan, kemudian ketiga itu kepribadian, kemudian ada pendidikan mungkin dia penting, status yang paling tidak penting usia misalkan ya. Kemudian juga ada kriteria agama yang dia inginkan itu apa, misalkan dia ingin yang seagama, jadi itu diprioritaskan jadi satu. Kemudian dia bisa diurutkan sesuai dengan preferensi yang diinginkan. Oke, kita percepat aja. Kemudian kelompok usia yang diinginkan, jadi kita ingin usianya berapa sih pasangan yang kita inginkan gitu kan. Misalkan kita masukkan ya seperti ini. Kemudian preferensi status, kemudian juga pendidikan, semakin tinggi. Dan selanjutnya pendapatan. Kemudian juga kepribadian yang diinginkan itu apa. Jadi ini kelompok kepribadiannya ada sanguinis, yang optimis, aktif sosial, koleris, melankolis, pragmatis. Misalkan dia ingin yang mendengar damai dan santai gitu. Kemudian ya pokoknya pilih. Oke, kalau udah selesai maka akan tampil notifikasi bahwa akun Anda sedang dalam proses verifikasi. Setelah mendaftar, kemudian upload KTP dan memasukkan kriteria yang diinginkan tadi itu semua, maka status akun masih pending. Hal ini karena perlu diverifikasi terlebih dahulu oleh admin. Jadi apakah data yang dimasukkan itu sama dengan data KTP yang diupload. Nah, hal ini untuk mencegah bahwa akun yang dibuat itu akun palsu. Jadi untuk saat ini karena pending hanya bisa kembali ke menu utama. Tunggu sampai hasil proses verifikasi itu selesai. Jadi setelah berperan sebagai member tadi, kita sekarang berperan sebagai admin. Maka halaman admin itu sendiri tidak dapat dilihat oleh member. Jadi ini khusus untuk admin, jadi hanya admin yang tahu. Jadi sebelumnya juga sudah dibuat account admin di database. Jadi kita coba masuk admin. Ini adalah halaman masuk admin. Masuk aja.
Kemudian ini adalah halaman beranda admin. Jadi halaman beranda admin itu hanya berisi dengan akun pending ya. Karena admin di sini berfungsi untuk melihat data, kemudian mereview apakah data yang didaftarkan sama dengan KTP tersebut, KTP orang tersebut. Kemudian juga bisa menerima atau menolak account yang mendaftar. Apabila datanya tidak sama maka akan ditolak, tapi apabila sama maka akan diterima. Oke, kita langsung aja. Yang tadi misalkan data yang dimasukkan oleh Raisa ini sama ya dengan data di KTP-nya, maka bisa langsung diterima dan akan muncul notifikasi bahwa akun berhasil diterima. Otomatis akun tersebut tidak ada di akun pending, jadi sudah bisa langsung digunakan oleh member tersebut. Oke, selanjutnya kalau misalkan data yang dimasukkan oleh member tidak sama dengan data di KTP atau bisa dibilang palsu ya, maka di sini admin bisa masukkan catatan. Misalkan dimasukin ditolak karena data masukan tidak sama dengan data KTP. Kita simpan. Oke, jadi firman ini ditolak gitu, jadi kita langsung tolak, akun berhasil ditolak, maka tidak ada lagi di akun pending. Sekarang kita mau masuk ke member yang ditolak tadi. Oke, jadi ini adalah halaman masuk member. Arusan senang melihatmu kembali gitu. Nah, terus kita masukin username tadi, Firman ya, yang ditolak. Nah, maka akan muncul notifikasi bahwa akun Anda ditolak. Nah, di sini itu tadi notes yang dibuat oleh admin akan muncul di bawahnya. Jadi ditolak karena data masukan tidak sama dengan data KTP, maka akun itu tidak bisa digunakan kembali. Oke, setelah tadi akun yang ditolak, sekarang kita masuk ke akun yang diterima, akun Raisa. Oke, masuk, maka itu akan langsung masuk ke beranda member. Nah, ini adalah tampilan beranda member. Jadi ada menu beranda, chat, dan keluar. Kemudian di atas ini ada profile. Profilku ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir bisa dilihat semua di sini. Dan di bawahnya ada rekomendasi jodohku. Jadi aplikasi ini memberikan 3 rekomendasi utama pasangannya. Jadi pasangan ini diurutkan dari persentase kecocokan yang terbesar. Jadi diambil 3 yang terbesar dan ditampilkan. Persentase kecocokan ini didapatkan dari hasil perhitungan dengan kriteria yang tadi telah dimasukkan oleh Raisa ini, dan didapatkan ini 3 yang tertinggi. Rekomendasi pasangan ini bisa dilihat namanya, kemudian status, usianya, agama, pendidikan, pekerjaan, hobinya, dan kemudian tentang dia. Jadi pendapatannya itu sendiri tidak ditampilkan karena dianggap itu merupakan privacy. Oke, nah misalkan si Raisa ini tidak suka dengan salah satu dari rekomendasi jodoh ini, jadi dia bisa saja pilih saya tidak suka. Maka apabila diklik, itu profil yang tadi akan hilang dan digantikan dengan profil selanjutnya, profil yang lain.
Sekarang misalkan Raisa tertarik dengan salah satu rekomendasi jodohnya, misalkan di sini ada Robert ya. Dia bisa langsung mulai chat dengan Robert itu, misalkan hai, maka akan terkirim ke inbox Robert dan ini akan muncul di halaman chat. Jadi kita klik chat. Sini ada Robert dan muncul riwayat chat Raisa dengan Robert. Oke, kita keluar. Sekarang kita mau masuk ke account Robert yang tadi telah di message oleh Raisa untuk melihat apakah ada notifikasi. Nah, maka akan muncul notifikasi chat. Kita klik. Nah, ada muncul satu dari Raisa. Nah, kita bisa balas chat kembali. Jadi ini sudah bisa chat satu dengan yang lain. Oke, sekarang kita kembali lagi masuk ke account Raisa ya. Maka akan muncul lagi notifikasi dari Robert. Kalau misalnya kita coba ke chat ke rekomendasi yang lainnya, send, maka riwayat chatnya akan bertambah satu orang, Kevin dan Robert. Oke, jadi yang paling baru yang di bawah. Jadi di beranda ini ada profile, ini bisa diedit. Jadi kita bisa edit profile. Misalkan di sini kita ingin ubah tentang sayanya di sini. Misalkan saya ingin cari seperti itu, maka itu akan terupdate di profilnya. Oke, kemudian di sini juga ada foto dan edit foto. Kita coba tambah foto, tambah ya, maka akan muncul. Kita close di sini, maka akan terlihat foto yang baru ditambahkan. Oke, sekian video demo aplikasi yang telah saya buat. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan juga dapat digunakan sebagai acuan dalam mengisi kuesioner yang telah diberikan. Sekali lagi atas ketersediaannya, atas waktunya saya ucapkan terima kasih banyak. God bless you all.